Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk senantiasa talabul ilmi wal ibadah, untuk senantiasa belajar, mengkaji adab dan akhlak dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan segala niatan, aktivitas, kegiatan kita, majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hatta yaumil akhir. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada hadis ingkang kaping pinten? Hadis ingkang kaping 6. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kita coba setiap pertemuan kita bareng-bareng melafadzkan, karena kemarin ada masukan untuk menuliskan hadis, tapi qadarullah sampai saat ini belum bisa. Ya, mudah-mudahan kesempatan yang akan datang nanti kita buatkan hadisnya dengan tarjamahnya. Oke. Karena belum, maka monggo kita mencoba setiap awal untuk membaca bersama-sama. Oke. Wa 'an Ibni Abbasin, monggo. Wa 'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Itu hadis yang rawahu Bukhari wa Muslim. Wa Ibni
Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila engkau selesai makan. Apabila engkau selesai makan. Wala yamsah yadahu, janganlah engkau terlebih dahulu mencuci tangan atau mengusap dengan serbet, dengan kain, hatta yal'aqaha, sampai atau sebelum engkau menjilat, au yul'iqaha, atau engkau jilatkan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan kata kunci dari hadis ini. Napa? Kata kunci dari hadis yang ke-6 ini, yang kemarin kita bahas, berkah. Oke, kalau tiang Jawi ngendikane ngalap berkah, ngoten nggih, ngalap berkah. Bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masalah berkah ya, itu ada seorang ulama yang sampai menulis membukukan hanya dalam masalah berkah. Kalau tidak keliru adalah judulnya At-Tabaruku Anwa'uha wa Hukmuha, ngalap berkah, hukumnya dan macam-macam, sampai seperti itu. Jadi ngalap berkah, jadi kata kunci yang kemarin kita bahas untuk masuk ke dalam hadis yang ke-6 ini adalah mencari berkah. Dalam konteks hadis ini adalah bagaimana kita mencari keberkahan di dalam makan. Kita mencari keberkahan di dalam makan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah kajian kita dari awal sampai saat ini alhamdulillah masih istiqomah, masih konsisten. Alhamdulillah, walaupun pernah juga kita berhenti, tapi memang dalam satu hal dan kondisi alhamdulillah dan juga termasuk kebutuhan kita. Ini menandakan bahwa panjenengan menika masih haus, rasa ingin tahu di dalam mempelajari agama. Maka alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita ada anak-anak kita. Alhamdulillah, ini yang harus kita sebagai orang tua selalu mendukung, selalu memberikan motivasi kepada mereka. Jadi memang di anak-anak lari-lari ketika di masjid ya berisik ya apa, tapi cobalah kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa bijak di dalam menasehati. Jangan sampai kita salah kata, niatnya mengingatkan tapi kemudian ada bahasa yang kurang pas, besok lagi anak-anak kita nggak mau ke masjid. Nah ini yang harus kita sebagai orang tua. Alhamdulillah, kami pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berikan motivasi kepada anak-anak kita yang sering hadir di kajian akhlak dan adab, dan juga mungkin di kajian tahsin. Alhamdulillah, ini menjadi semangat juga tentunya bagi kita sebagai orang tua. Masa kalah dengan anak-anak kecil, maka kita sebagai orang dewasa, masya Allah,
semangatnya lebih. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Kita telah tahu bersama bahwasanya ratusan atau bahkan ribuan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya terdiri dari para sahabat-sahabat senior. Artinya sahabat-sahabat senior adalah sahabat-sahabat yang memang usianya sudah lanjut, kemudian terlebih dahulu masuk Islam, kemudian membela agama Islam. Akan tetapi sahabat-sahabat Rasul ada juga sahabat-sahabat yang junior. Oke, sahabat-sahabat yang junior. Salah satu sahabat yang junior artinya usianya masih belia, usianya masih muda. Salah satunya sahabat yang junior atau yang masih muda adalah sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Dan sahabat-sahabat junior ini atau dalam tanda kutip sahabat-sahabat yang masih anak-anak yang masih muda-muda di zaman Rasul itu betul-betul diperhatikan sekali oleh Rasulullah. Oke? Rasulullah sangat memperhatikan sekali para sahabat-sahabat senior. Bahkan tidak jarang Rasulullah itu duduk bareng dengan mereka, ngobrol dengan mereka, bercanda dengan mereka. Dan di saat-saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat junior. Di saat-saat itulah Rasulullah SAW juga memberikan untayan pelajaran, untayan hikmah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira ya, untuk menciptakan atau membentuk seorang ulama itu serta-merta mudah, tidak. Tapi betul-betul dididik, dibina dari masih kecil. Sebagaimana sahabat yang mulia yang akan kita bahas atau kita akan lebih mengenal lebih dekat, yakni sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Nama lengkapnya adalah Abdullah. Sinten? Abdullah. Begitulah nama-nama sahabat yang mulia, singkat, padat, dan bermakna. Ali, Umar, Utsman, Sa'ad, Zubair, Amr. Itu nama-nama sahabat. Pendek-pendek sekali. Benten kali namanya kawula kali panjenengan. Panjang di nama. Tapi kalau para sahabat panjang di namanya, binnya. Kalau kita mungkin kalau ngurut, paling baru sampai kakeknya sudah lalen, siapa maning, kan nggak tahu. Tapi kalau para sahabat yang mulia sampai 7 sampai 11 generasi, terdahulunya mereka hafal. Nama lengkapnya beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sinten? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sahabat yang mulia ini masih punya kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketemu di siapa? Di kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Berarti Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas niki siapanya Rasul? Sepupu, betul, sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sahabat yang mulia ini
adalah sahabat yang punya kekerabatan. Yang punya kekerabatan dengan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari sini kita tahu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Umure Kanjeng Nabi kali umure Ibnu Abbas beda. Kenapa? Ketika Nabiullah Muhammad SAW wafat, umurnya Ibnu Abbas itu baru sekitar 13 tahun. Masih sekitar 13 tahun. Tapi di umur-umur sebelum itu Ibnu Abbas sudah dididik, dibina oleh Nabi SAW. Sehingga di dalam sejarah Islam, Ibnu Abbas itu terkenal sebagai pakar tafsir Al-Quran. Tidak hanya itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, beliau juga terkenal sebagai orang yang pandai di dalam semua bidang ilmu. Fikihnya bisa, akidahnya bisa, tarikhnya bisa, bahasa Arabnya bisa. Kenapa kok bisa demikian? Nanti kita akan sampai ke sana. Maka dalam perjalanan hidupnya beliau itu dikelilingi oleh orang-orang yang sepengen bertanya. Rumahnya tidak pernah sepi. Kenapa? Karena banyak orang yang kepengen bertanya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan ketahui rahasia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ibnu Abbas ini sejak kecil sudah dibina oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah ketika beliau Rasulullah SAW mendapatkan hadiah berupa kendaraan dari Raja Persia. Kalau yang kami ketahui adalah namanya buhloh, persilangan antara kuda dengan keledai. Nabi diberi hadiah oleh Raja Persia berupa kendaraan, semacam keledai atau kuda. Kemudian Rasul mencoba pertama, nganyari lagi. Bahasa kalau panjenengan itu nganyari, rayan. Kemudian ketika mencoba pertama itu diajaklah Ibnu Abbas untuk naik atau nunggah lagi. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, anak kecil diajak oleh Rasulullah, senang banget. Kan senang banget. Kemudian setelah naik, dan Rasulullah SAW memanggil Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anakku tersayang. Ini juga salah satu trik kepada para orang tua ketika memanggil anaknya, ya gulam. Bahasa kalau panjenengan ya, nah, napa do, ngaten nggih. Dipanggil oleh Rasulullah, Ibnu Abbas, labbaika ya Rasul. Bahasa kalau panjenengan ya, dalem kan ngaten nggih, ketika dipanggil ya Ibnu Abbas ya gulam, wahai anakku, kata. Beliau Ibnu Abbas menjawab, labbaika ya Rasul. Sendika dawuh. Itu bahasa kita. Setelah tenang, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, aku akan memberikan beberapa kalimat kepadamu. Anak kecil diberikan satu pernyataan, saya akan memberikan beberapa kalimat nasihat kepadamu. Ketika itu Ibnu Abbas berarti rasa penasarannya tinggi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ihfadillaha
ihfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidu tujahika, jagalah Allah, maka Allah itu akan ada di depan. Wa idza sa'alta fas'al billah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bocah cilik sampun dimarahi akidah. Nggih, anak kecil Bapak Ibu. Nanti yang kita sampaikan berarti saat itu bisa jadi Ibnu Abbas itu sekitar 10 tahun. Oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan nasihat-nasihat, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Mintalah kepada Allah. Ketika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Ketika engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Akidah sudah ditanamkan oleh Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil. Suara luar biasa. Maka ini menjadi satu trik dan juga cara kita sebagai orang tua untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Jadi kita bisa bayangkan anak kecil sudah, kalau engkau mau minta maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Di sini sudah apa? Nilai tauhid, nilai akidah sudah ditanamkan sejak dini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kami sampaikan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ibnu Abbas itu umurnya 13 tahun. Tapi hasil pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sosok Ibnu Abbas menjadi ulama besar, menjadi ulama umat, menjadi ulama yang disegani oleh sahabat-sahabatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis potensi yang dimiliki Ibnu Abbas ketika masih kecil. Maka termasuk Ibnu Abbas juga tahu persis bagaimana dia harus berguru. Umur segitu sudah tahu bagaimana dia harus berguru. Maka di dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di rumah istrinya yang bernama Maimunah, Nabi suatu saat bermalam di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Tahu bahwa Kanjeng Nabi ini bermalam di rumah Maimunah, Ibnu Abbas meminta untuk nginep juga di tempatnya bibinya itu, yaitu apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur pinten? 10. Kira-kira 10 tahun. Anak-anak kita belum sampai. Kenapa demikian? Karena kita nggak mengajari. Makanya kadang benar maizong, kita sebagai orang tua itu terlalu percaya kepada lembaga pendidikan, sekolah kan nggak. Padahal kami sampaikan juga, masuk mungkin Pak Heri itu juga memahami betul, menghadapi anak-anak itu. Sekolah itu bukan Superman yang bisa merubah anak menjadi yang biasa jadi luar biasa. Atau bahkan ketika dulu kami di Fahad itu, pondok itu bukan bengkel yang bisa memperbaiki yang rusak menjadi bagus. Karena bahwa kewajiban mendidik anak itu, pendidikan anak itu, sekolah itu hanya sepertiga. Kewajiban orang tua sepertiga. Yang sepertiga adalah di masyarakat. Jadinya kan sama.
Jadi salah besar kalau panjenengan jadi orang terus monggo Pak Guru bodoh-bodohan iki anak guru. Bisa. Sebagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan apa? Mencontohkan. Dengan mencontohkan. Jadi Ibnu Abbas ketika umur 10 tahun di logikanya dia sudah kepingin bagaimana melayani Kanjeng Nabi. Bagaimana dia kepingin mencari berkah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Yaitu dengan bagaimana dia menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah salah satu istrinya yang bernama Maimunah. Melihat Nabi ingin sholat, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Beda, nggak kayak kita, kemudian hanya bisa tinggal kerannya diputer airnya keluar. Ibnu Abbas tidak. Harus mungkin bahasa kalau panjenengan ngangsurin, kan nggak langsung dia ditaruh, kemudian baru nanti dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu. Kemudian ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta istrinya Maimunah melaksanakan sholat, Ibnu Abbas ikut, nempel lah katanya. Kenapa? Kepengen tahu semua apa yang dikerjakan dan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para sahabat-sahabat dulu. Jadi tidak cepat puas. Baru sebisa ngaji ya cukup. Ketika ngaji kepada yang lain, ngaji tempat yang lain, malah justru meningkatkan. Bisa jadi yang di sana belum dapat, kemudian di tempat sini dapat. Betapa sahabat-sahabat terdahulu itu ketika mencari ilmu berkilo-kilo Pak Bu, berkilo-kilo di dalam menghadiri majelis itu. Kenapa? Rasa kepingin mendapatkan, rasa kepingin tahu. Mungkin dari ustaz ini begini, dari ustaz ini begini, dari ustaz ini begini. Maka diceritakan oleh beliau sendiri, nimtu inda Maimunah wan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaha. Ketika aku tidur di rumah bibiku yakni Maimunah. Tilkal lailah, pada sebuah malam. Wa kuntu ala yasarihi. Jadi ketika itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah istrinya melaksanakan sholat malam. Kemudian ujuk-ujuk niku Ibnu Abbas ikut, kemudian berdiri di samping kiri beliau. Maksudnya pun makmum, jadi makmum, jadi makmum, tapi di samping kiri. Maka ketika itu Rasulullah SAW fa'akhodani wa ja'alani an yaminihi. Maka ketika itu Rasul mengerti ketika ada Ibnu Abbas yang jadi makmum, kemudian dia berada di posisi sebelah kiri, maka kemudian ditarik tangannya Ibnu Abbas, kemudian dipindah di sebelah. Pelajaran juga Pak. Pelajaran juga ternyata. Kenapa kok ditarik Ibnu Abbas dari kiri ke kanan? Karena memang sejatinya sing bener niku jadi makmum kalau satu orang itu ya di sebelah dan jejeran dengan imam, bukan di belakangnya tapi jejeran. Ketika nanti ada satu datang kemudian ditepuk yang niki mundur. Jadi ini ilmu juga yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Yang kala itu adalah masih belia, masih anak-anak. Ditarik dari kiri kemudian ke kanan. Maka itulah posisi yang lebih tepat menjadi makmum. Ketika makmumnya itu satu orang, otomatis kan Maimunah atau istri Nabi kan di belakang, kan nggak di belakang karena dia posisinya adalah. Itulah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasfasalla 13 rakaatan. Maka beliau melaksanakan sholat 13
rakaat. Berarti logikanya adalah 8 tahajud yang 3 witir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sosok Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggabungkan ketampanan lahir dan ketampanan batin. Seorang tabi'in yang bernama Masru' ibnul Ajda'. Sinten? Masru' ibnul Ajda'. Beliau mengatakan Ibnu Abbas ini adalah orang yang paling tampan. Orang yang paling tampan. Di dalam beberapa pendapat yang lain, beliau itu digambarkan sebagai sosok yang gagah, putih, kekar. Ya, kan luar biasa, perfect. Di dalam satu pendapat yang lain juga, kalau beliau berbicara, maka bicaranya itu luar biasa. Ketika beliau ceramah, ceramahnya luar biasa. Kalau sedang ceramah, beliau adalah orang yang paling berilmu. Kata Abu Wa'il dari tabi'in yang lainnya, ketika Ibnu Abbas, suatu saat Ibnu Abbas sedang menyampaikan ceramah di musim haji. Beliau Ibnu Abbas menyampaikan membaca surat An-Nur, kemudian menafsirkannya. Kata Ibnu Wa'il, salah satu tabi'in, beliau menyampaikan, aku tidak pernah mendengar ceramah yang sehebat, seindah, selengkap apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dan kalau ceramahnya beliau didengarkan oleh orang Persia, orang Turki, maka pasti mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Karena sangat memukau, sangat jelas. Ketika beliau menyampaikan sebuah ayat, penjelasannya luar biasa, lengkap. Ketika beliau menjelaskan suatu hal, di dalam riwayat itu dijelaskan beliau bertanya kepada 30 sahabat. Untuk menjawab satu perkara, satu hal, beliau harus mengumpulkan data-datanya itu dari 30 sahabat. Maka beliau sangat terkenal dengan bagaimana ceramahnya yang begitu lengkap, begitu memukau. Kata yang tidak sampaikan tadi Ibnu Wa'il, kalau seandainya orang Persia, orang Romawi, orang Turki mendengar ceramahnya beliau, maka mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena referensinya begitu lengkap, referensinya begitu banyak, tidak kurang dari 30 sahabat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk keistimewaan Ibnu Abbas ini diakui oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu juga punya majelis ilmu yang terdiri dari para sahabat-sahabat senior. Sahabat-sahabat senior itu yang tadi kita sampaikan, sahabat-sahabat yang usianya sudah lanjut, sudah dewasa, sudah pertama masuk Islam. Kemudian mereka itu adalah sahabat-sahabat yang berjuang untuk Islam. Umar menggunakan majelis itu, majelis para sahabat-sahabat senior itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam. Suatu saat Umar radhiyallahu anhu mengadakan majelis para senior. Tiba-tiba Umar itu mengajak Ibnu Abbas. Mengajak Ibnu Abbas. Yang kala itu masih belia, masih remaja. Melihat Umar radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas yang masih belia, sahabat yang senior ini protes. Loh, wahai Umar, majelis kita ini kan majelisnya para sahabat-sahabat senior.
Kenapa engkau mengajak Ibnu Abbas yang masih muda? Kalau begitu pun aku bisa mengajak anak-anakku di rumah untuk ikut. Apa kata Umar? Innahu mimma qad alimtu. Bukankah kita sudah tahu kelebihan dari sinten mau Ibnu? Maka suatu hari Umar radhiyallahu anhu ini kepengin membuktikan perkataannya. Maka dalam sebuah majelis diundang para sahabat senior, kemudian di situ ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat yang hadir, para sahabat-sahabat senior yang hadir, madza taqulun? Apa yang kalian bisa sampaikan, apa yang kalian bisa jelaskan tentang makna surat An-Nasr? Surat apa? An-Nasr. Coba bunyinya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan apa? Pembukaan kota Mekah, yakni Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Wa ra'aita nasayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalian akan melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, bertahmidlah engkau wahai Muhammad kepada Allah, beristighfarlah engkau Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Disampaikan kepada para sahabat. Siapa sih ngerti kata dia? Bahasa kita adalah coba jelaskan kepada kita makna atau maksud dari surat An-Nasr. Kemudian ada sahabat yang menjawab, umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina. Kata salah seorang sahabat, wahai Umar, kami diperintahkan untuk apa? Bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita menaklukkan kota Mekah. Jadi plek jiplek dengan apa? Ayatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, ini pendapat yang pertama dari sahabat yang senior. Kemudian Umar bertanya lagi, ada yang lain? Kata yang lain, nahnu la nadri ya Umar. Kami tidak tahu wahai. Kemudian sahabat yang lainnya hanya diam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menoleh kepada sinten? Mau yang ada di dalam majelis itu, anak muda kepada Ibnu Abbas. Menoleh kepada Ibnu Abbas. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, ahakat takul, betulkah begitu wahai Ibnu Abbas? Maka jawabannya Ibnu Abbas apa? La, tidak. Sorry. Bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana kondisi seperti itu? Yang ditanya senior jawabannya begitu, kemudian ketika tanya kepada seorang anak muda bernama Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, lah, bukan begitu yang dimaksud. Kata Ibnu Abbas di dalam menjawab pertanyaan adalah huwa ajalu Rasulullah a'lamahu Allah. Surat ini menjelaskan bahwa ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dekat. Jadi surat ini itu adalah warning atau peringatan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ajalnya sudah dekat. Atuh banget ya, atuh banget. Yang disampaikan sahabat senior tadi dengan yang disampaikan
Ibnu Abbas. Kemudian apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Kata Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Dan itulah yang aku tahu sebagaimana yang engkau katakan. Berarti sing benar sing ngendi? Kata Umar tadi, dan itulah yang saya tahu seperti yang engkau katakan. Berarti sing benar sing ngendi? Ini sahabat senior apa yang disampaikan Ibnu Abbas? Yang disampaikan Ibnu Abbas. Jauh sekali. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu tidak ada lagi sahabat senior yang protes atau komplain kepada Ibnu Abbas. Karena memang sahabat-sahabat senior memahami dan mengetahui keistimewaan dari seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ternyata panjenengan ngertos sama mboten kenapa bisa Ibnu Abbas sampai sehebat itu? Ternyata diawali dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kapan doa itu disampaikan? Ketika dulu Ibnu Abbas itu nginep di rumahnya Maimunah. Ketika Nabi bertanya akan wudhu, tanya kepada istrinya, siapa yang menyiapkan air ini? Kata Maimunah, Ibnu Abbas. Kemudian dipanggil Ibnu Abbas, dipegang pundaknya. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas paham terhadap agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Sudahkah panjenengan sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini doanya Nabi, berawal dari ini. Berawal didoakan oleh Nabi. Jadikanlah Ibnu Abbas paham akan agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Maka panjenengan hendaknya demikian. Minimal doanya yang di dalam Al-Qur'an ini. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Atau Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami sebagai ahli kebaikan dan ahli ilmu. Syukur-syukur doanya yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Berawal dari sini. Tapi kemudian Ibnu Abbas itu tidak serta-merta, saya sudah didoakan oleh Nabi, kemudian tidak usah belajar. Betul Bapak Ibu. Hal ini terlihat ketika ketika Kanjeng Nabi SAW itu wafat. Jelas ada kesedihan di dalam hati Ibnu Abbas. Dan secara logika beliau sampai berpikir, kalau Kanjeng Nabi wafat berarti sudah tertutup satu pintu ilmu. Maka Ibnu Abbas ini tidak mau menyia-nyiakan pintu-pintu ilmu yang lain, yakni melalui para sahabat. Maka di dalam riwayat sejarah Islam, beliau sampai mendatangi satu-satu para sahabat untuk menanyakan kepada mereka ilmu yang belum dipahami oleh Ibnu Abbas. Sampai suatu ketika Ibnu Abbas datang kepada salah seorang sahabat. Kemudian sahabat itu sedang istirahat, sedang tidur. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Nunggu, Pak. Sorbannya digelar, kemudian dia tiduran di depan rumah orang, di depan rumahnya sahabat hanya untuk menunggu satu ilmu.
tanpa harus mengganggu sahabat yang sedang beristirahat. Niki yang disebut ngalap berkah. Ini yang disebut mencari berkahnya ilmu. Panas, debunya berterbangan, tapi beliau Ibnu Abbas sangat sabar. Sampai ketika sudah pintunya sudah terbuka, sahabat ini kaget. Ala arsalta ilayya, kenapa engkau tidak menyuruh orang ke sini untuk memanggil aku datang, kata Nabi. Kata sahabat ini. Anda bisa bayangkan sepupu Nabi tidur-tiduran di depan rumah sahabat hanya untuk apa? Mencari ilmu. Apa jawabannya Ibnu Abbas? Anna ahaqqu ayyuti. Saya lebih berhak untuk datang karena ilmu itu adalah didatangi. Ilmu itu adalah didatangi, bukan ilmunya yang datang. Al ilmu yu'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Maka sampai satu-satu didatangi. Padahal ketika itu Bapak Ibu ngajak temannya yang sebaya, ngajak temannya untuk bareng-bareng ngaji lah, yang berguru kepada para sahabat-sahabat tadi. Jawaban temannya, buat apa kamu itu apa? Mendatangi para sahabat, toh masih ada para sahabat-sahabat senior yang masih hidup. Kamu buat apa? Kamu aneh sekali itu Abbas. Itu kata temannya, tapi tidak menyurutkan semangat Ibnu Abbas untuk terus. Sampai akhirnya beliau menjadi ulama yang terkenal, ulama yang hebat. Rumahnya selalu ramai. Sampai berarti segerombolan sampai yang mau bertanya fikih masuk semua, dijelaskan, keluar. Ibnu Abbas keluar lagi, siapa yang mau tanya tentang basoroh masuk lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sampai seperti itu beliau. Inilah kelebihan-kelebihan Ibnu Abbas. Dan termasuk juga beliau, walaupun juga sudah menjadi seorang ulama, beliau menghormati ulama yang lain. Jadi tidak berarti saya pinter, ngalim, kudunya dihormati. Tidak. Inilah contoh Ibnu Abbas ketika menemui seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit ibnu Sabit. Dan Zaid ibnu Sabit. Ketika itu Zaid bin ibnu Sabit itu sedang mengendarai kendaraannya, atau dia ibaratnya naik kuda. Segera Ibnu Abbas itu mengambil apa? Tali dituntun. Sampai sahabat yang mulai ini la taf'al ya ibni ammi Rasul. Jangan begitu wahai sepupu Rasul. Belum masa sepupu Rasul nuntun sahabat. Apa jawabannya Ibnu Abbas? Hakada umirna an af'ala bil ulama'iha. Beginilah kami diajarkan untuk menghormati ulama. Maka balik Zaid ibnu Sabit itu tanya kepada Ibnu Abbas, mana tanganmu? Aina yada? Kemudian Ibnu Abbas menjulurkan tangannya, fa akhrajahu yadahu wa qabala Zaidun. Kemudian Zaid ini mencium tangannya Ibnu Abbas. Kata Zaid tadi, hakada umirna bi ahlil baiti Rasul, dan beginilah kami diajarkan untuk menghormati sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mulia sekali. Beliau wafat pada usia 70 tahun pada tahun 68 Hijriah. Julukan beliau adalah Al-Bahr. Al-Bahr itu artinya lautan. Dan Al-Habr itu tinta. Jadi beliau adalah samudranya ilmu. Jadi ketika beliau meninggal, para sahabat sangat kehilangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau kita membahas biografi beliau sangat luas dan tidak akan selesai. Tapi minimal kita mengambil poin-poin yang penting dari keistimewaan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Nah, mudah-mudahan kita bisa ambil ibrohnya dan kita bisa mendidik Ibnu Abbas yang lain oleh anak-anak kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum